Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Barusan istri saya mengajukan gugatan cerai atas nama Ibu Mirsa Syaraya. Betul, Pak. Berkasnya sudah masuk dan sudah kami proses. Apa saya bisa menarik berkasnya, Pak? Karena sejujurnya saya nggak mau bercerai dengan istri saya. Biasalah, perempuan itu kalau lagi emosi suka berlebihan dan sampai minta cerai. Tapi sebenarnya kamu bisa baik lagi, Pak. Mohon maaf, Pak. Istri Bapak sudah menggugat, berkasnya sudah tidak bisa ditarik lagi. Tapi ada kesempatan buat Bapak saat mediasi. Nanti Bapak bisa memohon ke istri Bapak untuk menarik gugatan. Kalau mediasi itu gagal, apa saya bisa menggunakan cara lain untuk membatalkannya, Pak? Kalau istri Bapak bersikeras ingin bercerai dengan Bapak dan punya bukti-bukti yang kuat dan disetujui oleh hakim, maka putusan perceraian itu sah, Pak. Mirsa punya bukti kalau aku diam-diam menikah dengan Karina. Dan selama dia di penjara, aku juga nggak pernah ngasih dia nafkah selama hampir 8 tahun. Aku pasti kalah telak di pengadilan. Kalau selama ini istri pertama Mas Radit memang masih hidup, kenapa dia nggak pernah sekalipun ketemu sama Akira? Apa mungkin Mas Radit yang menghalangi mereka bertemu? Kalau istri pertama Mas Radit kembali ke kehidupan kami, aku bukan cuma kehilangan cintanya Mas Radit, tapi juga Akira. Aku nggak sanggup kehilangan mereka berdua. Aku sangat mencintai mereka. Mereka adalah bagian dari hidupku. Aku harus ngomong pakai bahasa apa lagi sih supaya kamu paham? Aku udah gak mau diganggu. Tolong kamu tarik gugatan cerai kamu, Mirsa. Enggak, aku gak akan pernah tarik gugatan cerai aku. Harus dengan cara apa lagi Abang yakinin kamu? Semuanya udah selesai. Mirsa, Abang temenin kita ke kantor pengadilan. Mau tarik berkas itu, tolong Abang. Bang, aku gak suka dipaksa kayak gini. Kalau Abang masih belum mau cerain aku yang bilang ke Mbak Karina. Mirsa, kamu tolong jangan bertindak ceroboh. Karina punya penyakit jantung. Mirsa, tolong Mirsa. Halo Mbak Mirsa, ada apa? Halo Mbak Karina. Mbak Karina, maaf. Ada yang mau saya bicarakan sama Mbak Karina. Apa kita bisa ketemu di Taman Sakura? Ya boleh, saya juga memang harus jemput Akira dulu. Sembari lewat, nanti saya ketemu Mbak Mirsa dulu. Iya Mbak, terima kasih ya. Saya tunggu. Iya. Kenapa kamu harus ngajakin Karina ketemuan? Sampai kapan Bang Radit gak jujur sama Karina? Maksud kamu? Sudah saatnya Mbak Karina tahu kalau aku ini istri pertama Abang. Mirsa, tolong Mirsa, kamu jangan nekat. Mirsa, kita bisa bicara ini baik-baik. Abang jangan halangin aku. Mau sampai kapan sih Abang bohongin terus Mbak Karina? Nanti Mirsa, ada waktunya. Gak bisa. Abang harus jujur sekarang. Bisa? Abang nggak bisa kalau sekarang. Siapa mau sama kamu tahan rahasia ini, Mirsa? Mbak Karina udah tahu kalau istri pertama suaminya yang dibilang sudah meninggal masih hidup. Tahu dari mana Karina? Aku harus susulin mereka ke Taman Sakura. Ada apa? Ada yang mau saya kasih tahu ke Mbak Karina. Ini soal apa Mbak?
Tolong jangan bilang Mirsa. Abang mohon. Soal suami saya yang selama ini saya ceritain ke Mbak. Kenapa suami Mbak? Mbak Karina tahu siapa suami saya. Siapa? Suami saya itu Karina. Mas? Kamu tiba-tiba di sini? Aku tadi lewat sini dan nggak sengaja lihat kamu sama Mirsa. Oh. Tadi aku dapat telepon dari sekolahnya Akira. Katanya Akira jatuh dari tangga. Dia jatuh dari tangga? Terus kondisinya gimana? Aku juga nggak tahu, makanya kita sekarang harus ke sekolahnya Akira. Aduh Mbak, maaf banget, kita lanjut lain hari ya. Saya harus ke sekolahnya Akira. Iya. Ya udah yuk Mas. Ya, mari Mbak. Akira jatuh dari tangga sekolah. Ini beneran atau cuma akal-akalan Bang Radit? Biar aku nggak mengungkap semua kebenaran itu sama Mbak Karina. Papa, Mama. Akira, sayang kamu nggak apa-apa? Akira nggak apa-apa? Akira nggak apa-apa kok, Mapa. Papa sama Mama kok datang ke sekolahnya Akira barengan? Tadi Papa dapet telepon yang aku dari sekolahan Akira. Dan dia bilang kamu jatuh dari tangga. Makanya Papa sama Mama panik langsung ke sini. Tapi Akira nggak jatuh kok dari tangga. Memang kadang-kadang ada oknum yang motifnya seperti itu, Pak. Dan mereka berniat untuk memeras orang tua korban. Apalagi oknum mengetahui kalau papanya Akira ini pengusaha sukses. Tapi beruntung Mama, Papa Akira datang ke sini untuk memastikan keadaan Akira. Alhamdulillah ya Bu. Saya udah takut banget Akira kenapa-napa. Kebetulan sebentar lagi Bel pulang. Akira siap-siap Di, ambil tasnya biar bisa pulang sama Mama Papa. Iya, Miss. Mama, Papa, Akira masuk kelas dulu ya, ambil tasnya Akira. Iya sayang. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Pak, mari. Terima kasih. Mas, kok kamu bisa tahu aku lagi di Taman Sakura sama Mirsa? Oh, tadi aku kebetulan meeting di kafe di Taman Sakura. Dan pas aku dapet telepon, aku nggak sengaja lihat kamu dan Mirsa. Kamu nggak bohongin aku lagi kan? Enggak. Lagi-lagi aku harus minta maaf sama kamu, Karina. Aku terpaksa banget bohongin kamu. Bahkan mengatasnamakan Akira. Aku udah gak tahu lagi harus gimana. Pokoknya takut Mirsa membongkar semua rahasia aku ke kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Non Akira udah pulang. Hei. Ya, Cici Opa udah pulang nih. Opa, tahu nggak? Tadi ada yang bilang Akira jatuh dari tangga sekolah. Padahal Akira nggak kenapa-napa. Masa? Bener, Adek? Iya Pak. Ada orang iseng yang nelpon Mas Radit bilang kalau Akira jatuh. Tapi pas kita cek ke sekolah nggak ada apa-apa. Ya, kayaknya cuma mau merasa Mas Radit aja. Untung cucu kesayangan Opa masih dilindungi. Kalau enggak, Opa pasti sangat sedih. Opa jangan sedih.
kan Akira nggak kenapa-napa. Iya. Ya udah sayang, bersih-bersih sama Bimina dulu, ganti baju, mandi ya. Iya. Ya udah, Bimina minta tolong ya. Iya, Neng. Ayo, Neng.